Bincangan kali ini kita akan membahas mengenai calon menterinya Prabowo yang sudah dipanggil di Kertanegara Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Ada wajah-wajah baru ya tentunya yang mana sempat menggambarkan publik dan juga nanti kita akan membahas bagaimana ini sikap PDIP masuk gak nih untuk pemerintahan Prabowo Gibran atau bagaimana. Kali ini berbincangannya dengan Pak Ujang Komarudin ya. Baik Pak, kita akan langsung aja ya Pak ya. Yang sempat saya tadi singgung tadi di awal bicara mengenai bakal calon menteri Prabowo yang sempat dipanggil di Kertanegara kemarin. Banyak perbincangan publik ya kan, terutama yang dipanggil banyak wajah-wajah baru dan ada pula wajah-wajah lama. Pandangan Bapak mengenai komposisi calon menteri ini kayak gimana sih Pak? Ya, kalau saya sih melihatnya ada mix ya, campuran ya, menteri-menteri yang dipanggil. Artinya kalau saya melihatnya ada 4 klaster ya dari nama-nama calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil. Pertama, klaster dari partai politik. Kita tahu hilir mudik kemarin yang dipanggil dari partai politik, baik calon menteri maupun calon wakil menteri. Yang kedua, itu juga ada yang dari ahli gitu, dari pakar ya, dari profesional. Jadi itu klaster yang kedua. Yang ketiga yaitu klaster loyalis. Loyalis Pak Prabowo, artinya orangnya Pak Prabowo yang sudah berjuang lama, sudah ikut lama mati-matian jatuh bangun gitu ya, berdarah-darah. 2009 kalah sebagai cawapres, lalu 2014 dan 2019 kalah sebagai cawapres, baru menang yang keempat kalinya maju di Pilpres di 2024. Jadi ya saya sih melihat sangat wajar juga kalau dapat posisi atau komposisi ya dijadikan sebagai menteri atau wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran karena sudah lama berjuang habis-habisan mati-matian dan loyal gitu. Yang keempat itu klaster dari relawan atau tim sukses. Banyak tuh kan, ada Gus Miftah, ada Raffi Ahmad, banyak gitu. Jadi saya melihat yang dipanggil ya dari klaster-klaster itu. Ya kalau soal tadi yang lama yang baru gitu, ada yang lama kurang lebih 16-17 orang gitu ya dari kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Dan itu kan sesuai dengan pidatonya Prabowo di banyak kesempatan bahwa kabinetnya kurang lebih ya setengahnya gitu ya akan diisi oleh orang-orang di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi ya itu yang terjadi. Ya mungkin ingin mengambil pengalamannya, mungkin juga ada endorse Jokowi. Ya mungkin juga Pak Prabowo sudah kenal 5 tahun kan, karena Prabowo juga sebagai Menhan di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin, jadi sudah tahu, sudah paham menteri-menteri lama itu mana yang cocok, mana yang pas, mana yang bisa diangkut dijadikan menteri ya di kabinet Prabowo Gibran. Saya melihatnya seperti itu sih. Ya soal nanti bagus atau tidak, efektif atau tidak, kita tunggu saja ketika mereka sudah bekerja begitu. Jadi soal pemanggilan ini ya hak Prabowo, siapa yang dipanggil dari 4 klaster itu ya terserah, suka-suka Prabowo Gibran lah, kira-kira begitu. Baik Pak, kemudian juga ini yang sempat Bapak singgung juga di awal, sempat juga ada pro dan kontra kalangan artis seperti Raffi Ahmad dan Giring Nigi dengan isu akan menjadi calon menteri kebudayaan. Itu bagaimana menurut Bapak gitu? Ya, pro kontra, kontroversi pasti akan terjadi, pasti akan banyak kritik karena yang dipanggil artis, apalagi artisnya penyanyi gitu ya. Ibaratnya masyarakat mengatakan bisa apa gitu. Tapi itulah karena hak prerogatif, hak suka-suka presiden, apapun bisa dilakukan, memanggil siapapun. Ya kalau saya lihat Giring ya keterwakilan dari PSI, karena dia pernah jadi ketua umum PSI, kader PSI, ya dapat jatah kursi menteri atau mohon maaf, jatah kursi wakil menteri begitu. Soal nanti kinerjanya bagus atau tidak, urusan lain kelihatannya. Raffi Ahmad dia jadi wakil menteri ya karena dia relawan, karena dia tim sukses. Jadi saya melihatnya karena ada 4 klaster tadi saya bagi-bagi, jadi bukan profesional. Nanti kerjanya bagus enggak, apa efektif enggak, murad marid atau tidak, letoy atau tidak, ya kita nggak tahu, kita tunggu saja. Pasti masyarakat akan mengawasi kinerja mereka itu, karena memang mereka bukan berangkat dari profesional, mereka berangkat dari klaster relawan. Raffi Ahmad dan Giring berangkat dari PSI partai begitu, jadi ya punya jatah lah. Oke, kemudian ini ngomongin tentang PDIP ya Pak ya. Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul sebelumnya menyebutkan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat di internal partainya, di mana ada kader yang ingin masuk kabinet namun ada pula yang menyarankan untuk tetap menjadi oposisi. Nah, bagaimana tuh pendapat Bapak dengan hal itu? Ya itu kan jawaban klise ya itu
wajar-wajar saja kalau di internal PDIP ada yang ingin masuk kabinet, ada yang ingin di luar, bagus-bagus saja. Bagusnya sih di luar menjadi oposisi, biar ada check and balances, biar ada yang mengawasi pemerintah, biar ada yang mengontrol pemerintah itu PDIP. Tapi kalau kita lihat, misalkan kalau ada kabar Pak Budi Gunawan misalkan ikut pembekalan di Hambalang kemarin, ya artinya PDIP bisa saja masuk pemerintahan. Apalagi ada isu akan bertemu ya Prabowo dengan Megawati, ya itu juga akan menguatkan PDIP masuk pemerintahan. Tapi apapun itu, mau masuk di koalisi maupun pemerintahan, ya itu hak PDIP. Tapi kalau pemerintahan ke depan ingin sehat, ingin bagus, demokrasinya, harus ada check and balances, harus ada partai yang berani menjadi oposisi, yang bisa mengawasi pemerintahan dari luar. Kalau di dalam semua ya nggak bagus gitu. Tapi seandainya masuk ke pemerintahan pun ya itu juga tidak dilarang. Tetapi kalau masuk pemerintahan ya semuanya masuk pemerintahan. Mungkin tidak akan ada oposisi, kalaupun ada oposisi ya tipis-tipis begitu. Keputusannya menunggu keputusan Megawati, masih mengayun kah, tarik ulur kah gitu ya, lalu malu-malu kah gitu. Ya kita tunggu Megawati keputusannya apa. Kalau saya sih melihat pasca pelantikan Mbak Puan sebagai Ketua DPR, itu tanda-tanda PDIP masuk pemerintahan itu tinggi, besar gitu. Makanya kemarin kan beberapa hari yang lalu Pak Pramono datang itu sebagai penghubung mediator antara PDIP dengan Prabowo. Lalu kemarin walaupun tidak dipanggil, Pak Budi Gunawan dengar-dengar terkonfirmasi hadir di Hambalang, harus dicek itu. Jadi ini kan menandakan ya PDIP masuk pemerintahan. Terus Bu Sri Mulyani juga itu kan endosan PDIP lah. Orang-orang juga tahu. Ya sebenarnya PDIP ya masuk pemerintahan lah, kurang lebih, walaupun belum menentukan sikap. Ya apapun itu kita lihat saja nanti. Oke, baik Pak. Itu saja Pak untuk menutup perbincangan kita kali ini. Bapak saya terima kasih banyak ya Pak. Itu aja kawan akurat perbincangan kita kali ini. Semoga nanti ke depannya untuk era Prabowo Gibran nanti akan lebih cerah seperti kemarin-kemarin atau lebih baik dari yang kemarin-kemarin seperti itu.